Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yazidul Bustami. Saya mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Arab UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baik, insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang lahjah Arabiyah atau dialek Arab, beserta faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan dialek atau lahjah di kalangan bangsa Arab atau umumnya di seluruh dunia. Karena tidak menutup kemungkinan bahasa-bahasa selain bahasa Arab juga memiliki dialek-dialek berbeda dalam satu bahasa. Kita langsung saja. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang lahjah Arabiyah, yang pertama harus kita ketahui adalah apa itu lahjah. Secara bahasa, lahjah menurut Ibnu Munzir dalam kitab beliau atau dalam karya beliau Lisanul Arab, beliau mengatakan bahwa bahwa lahjah itu secara bahasa adalah kegemaran terhadap sesuatu, entah itu menyanyikannya ataupun membiasakannya. Sejalan dengan pendapat Ibnu Munzir di dalam kamus Munjid, bahasa atau lahjah itu diartikan sebagai bahasa yang memiliki variasi atau karakter yang dibiasakan olehnya atau oleh para pengguna di setiap wilayah tertentu. Kemudian lahjah secara istilah, sebagaimana yang terdapat di dalam kamus Luqman, lahjah itu merupakan variasi-variasi dari satu bahasa, yaitu variasi-variasi dari suatu bahasa dari satu negara, yang dimana variasi-variasi itu berbeda dengan variasi-variasi lainnya yang digunakan di wilayah lain, akan tetapi tetap dalam satu rumpun bahasa yang sama, baik itu secara kaidah-kaidahnya atau gramatikanya. Itulah tadi sedikit penjelasan tentang apa itu lahjah. Dan lahjah ini umum dan bisa saja terjadi pada bahasa-bahasa lainnya. Kemudian apa yang menjadi faktor atau penyebab sehingga lahjah itu atau dialek itu bisa berbeda-beda walaupun berasal dari satu bahasa. Ada satu faktor yang sangat mendasar yang menyebabkan dialek atau lahjah itu bisa berbeda-beda dalam satu rumpun bahasa yang sama. Faktor mendasar ini adalah tersebarnya bahasa tersebut. Dalam artian hal ini juga pernah dibahas oleh Waqi. Beliau mengatakan sudah menjadi ketentuan dalam undang-undang bahasa, yaitu di saat bahasa itu tersebar luas, yaitu dalam pemakaiannya, pasti berubah, yaitu mustahil bahasa itu akan tetap menjaga keasliannya dalam kurun waktu yang lama. Itulah yang menjadi penyebab utama mengapa di saat bahasa itu tersebar luas, maka
tidak menutup kemungkinan bahwa bahasa itu nantinya akan melahirkan dialek-dialek yang berbeda. Kemudian selain dari faktor tersebarnya bahasa tersebut, ya, ada beberapa faktor lain yang dimana hal itu juga sangat berpengaruh terhadap terciptanya dialek-dialek yang berbeda dalam satu bahasa. Di antaranya ada faktor politik, kemudian ada faktor sosial, kemudian ada faktor geografis, dan yang terakhir adalah faktor kebudayaan. Nah, dari segi faktor politik, ya, mengapa politik bisa menjadi salah satu faktor perbedaannya dialek atau lahjah? Di saat dalam satu negara dengan satu bahasa, politik menjadi penyebab perbedaannya dialek, yaitu di saat dalam satu negara, ya, otomatis akan dibagi ke dalam beberapa wilayah. Nah, nanti yang akan terjadi setelah wilayah-wilayah itu dibagi, akan terjadi perbedaan dialek, ya, karena perbedaan karakter dan pengetahuan dari setiap individu di dalam wilayah yang berbeda-beda. Nah, itulah menjadi alasan kenapa faktor politik ini menjadi salah satu faktor perbedaan dialek dalam satu bahasa. Kemudian ada faktor sosial. Faktor sosial ini menjadi salah satu penyebab perbedaan dialek. Bisa kita lihat dari perbedaan status kemasyarakatan. Contoh dilihat dari perbedaan kualitas pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Hal ini bisa dilihat dari contohnya seperti ini. Jadi orang-orang yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi ataupun lebih luas, ya, otomatis kualitas berbahasanya itu akan jauh berbeda dengan orang yang tidak berpendidikan, bahkan tidak mengenal pendidikan sama sekali. Hal itu dikarenakan orang yang berpendidikan otomatis dia nanti bakal banyak berinteraksi dengan orang lain, bahkan itu bisa dengan orang yang berbeda bahasa sekalipun. Nah, itulah yang menjadi faktor kenapa sosial itu menjadi salah satu penyebab munculnya perbedaan dialek. Selanjutnya yaitu adalah faktor geografis. Nah, dari faktor geografis ini dapat kita lihat antara desa dengan perkotaan, ya, geografis. Ya. Mengapa, ya, hal ini menjadi salah satu faktor penyebab perbedaan dialek? Nah, yang pertama, contoh di desa. Di desa itu, ya, karena mayoritas kehidupan di desa itu mereka itu lebih tertutup dengan dunia luar. Dalam artian mereka jarang berinteraksi dengan penduduk luar, baik itu di luar negaranya ataupun di luar wilayahnya. Biasanya di pedesaan itu lahjah atau dialek itu lebih terjaga keasliannya karena mereka jarang berinteraksi dengan orang lain. Nah, berbeda dengan keadaan penduduk-penduduk di perkotaan. Perkotaan itu adalah, ya, bisa dibilang pusat kehidupan yang dimana bermacam-macam orang, ya, datang dari berbagai negara bahkan berbagai wilayah. Di sana mereka bercampur menjadi satu, melakukan kegiatan sehari-hari, yang
mana di sanalah proses pertukaran bahasa, ya entah itu pertukaran lahjah, dan itu mempengaruhi kepada keaslian dari suatu lahjah. Nah, itu menjadi faktor perbedaan lahjah dari segi geografis. Nah, kemudian yang terakhir yaitu faktor kebudayaan. Nah, jadi sudah tidak heran lagi ya bahwa ilmu pengetahuan dan kebudayaan sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Berbedanya kebudayaan, ya, berbedanya kepengetahuan akan mempengaruhi akal masyarakat, ya, baik itu dalam berperilaku, bersosial, bahkan hingga berbahasa. Nah, setiap wilayah berbeda kebudayaan dan itu mempengaruhi perbedaan bahasa yang terjadi di dalam satu rumpun bahasa. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya, sedikit berbagi ilmu tentang apa itu lahjah, pertama lahjah Arabiyah, kemudian apa yang menyebabkan lahjah atau dialek dalam satu bahasa bisa berbeda-beda. Ya, itu saja dari saya. Maaf jika terdapat banyak kekurangan. Sekian dari saya, Zidul Bustami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.